Ada jadi pada kagak itu. Listrik. Iya. Saya mah tadi material. Betul yang bawa. Tadi mati udah yang aja. Apa dikira? Nah, kemarin ini. Pengen ngomong tuh. Wah. Tahun gue bilang. Di dalam dulu penuhin. Masuk dalam. Biar gitu mah gampang. Iya. Berporsi. Sini aja gir. Enggak, aku capek. Ada. Jangan nyomot. Nyomot. Komang. Aku tidur. Gir, ntar baju gajian gir. Emang gue banyak plak. Itu dua apa jeda dulu? Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali muftaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan rumah Sahibul Bait Manda Agus Supriyadi beserta Ibu Jamila dan keluarga besarnya. Wabil khusus rekan kita, jamaah kita sekaligus yang punya rumah, Abang Ripal Fahru Rizki beserta istri dan Abang Fathi, yang mana mudah-mudahan keluarga ini apa niat apa hajatnya dibarengi dengan taklim dari rumah ke rumah, mudah-mudahan diijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati ketua taklim harian kita, ketua taklim Al-Masumiyah Malam Rebo Abang Syarul Rahman, para abang yang lainnya baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Wabil khusus seluruh keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah yang insya Allah penuh berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum taklim kita mulai terlebih dahulu, mari sama-sama kita menghadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah buat yang ngarang kitab, yang kitabnya, yang insya Allah Allah beri izin kita, Allah panjangkan umur kita di setiap ada tempat dan ada waktu, kita selalu menghadiahkan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah buat yang ngarang kitab Mukhtar Hadis An-Nabawiyah ini. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang menghadiahkannya mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah limpah curahkan kepada kita dan keluarga kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li sahibit ta'lid mukhtarul ahadits an-nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syed Ahmad Al-Hashimi Bik wala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah, kemarin telah sama-sama kita bahas tentang bahayanya ilmu, di mana telah sama-sama kita ketahui bahwa bahayanya ilmu itu adalah lupa. Yang pertama, yang kedua yaitu membicarakannya kepada orang yang bukan ahlinya. Itulah dua perkara yang termasuk yang membahayakan ilmu. Mudah-mudahan setelah kita pelajari ilmu-ilmu bersama-sama, kita dapat Allah jadikan orang yang betul-betul tidak lupa akan ilmu yang kita pelajari dan menjadi orang yang paham serta menjadi orang yang ahlinya di bidang ilmu. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Rawahu al-Baihaqi. Artinya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi bernama Jabir radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani, telah datang kepadaku, aku Nabi maksudnya. Siapa yang datang? Jibrilu, malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas malaikat Jibril berkata, ya Muhammad isma syi'ta, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, ya. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Ini yang pertama kata malaikat Jibril, ya. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah apa yang kamu kehendaki, ya, atau apa yang kamu sukai. Fa innaka mufarikuhu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Tuh, yang kedua kata malaikat Jibril. Yang ketiga, wa mal masyita, dan berbuatlah sekehendakmu, artinya sesukamu. Fa innaka majziyun bi, karena sesungguhnya kamu akan mendapat balasannya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja. Ya. Untuk berbuat apa saja. Ya, termasuk yang dia sukai, yang ia cintai, dan ia kehendaki. Jadi setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia sukai, yang ia maui, dan yang ia kehendaki. Tapi ya jangan lupa, ya, ia harus tahu diri, harus sadar diri, ya, bahwa semua
yang ia kerjakan, yang ia perbuat, nantinya bakal dibalas atau bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita pelajari malam ini riwayat Imam Al-Baihaqi, sumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan hadis yang kita pelajari malam ini merupakan nasihat ya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya juga untuk kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis yang kita pelajari malam ini merupakan apa namanya? Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang intinya juga buat kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasihat yang pertama, malaikat Jibril berkata, Isma sikta, hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa fa innaka maitun, sesungguhnya kamu bakal mati. Hadirin, sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah hal yang pasti. Mau enggak mau, siap enggak siap, ya, harus mau, harus siap. Kalau maut sudah datang, enggak bisa diundur, enggak bisa ditolak, dan enggak bisa melarikan diri atau menghindar. Mau bukti enggak? Ya, tentunya mau. Ya, sejak dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga saat ini, ada enggak orang yang bisa menolak maut? Ada enggak orang yang bisa menghindar dari maut? Enggak ada kan? Sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, enggak ada orang yang bisa menolak maut. Enggak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Dan sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, udah berapa biji manusia yang mati? Ada yang tahu? Jutaankah? Atau mungkin miliaran orang yang udah mati. Dan sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, yang mati itu diantaranya bukan hanya orang-orang kere, bukan hanya orang-orang miskin atau orang-orang susah. Ya, ada dari kalangan raja mati, tuh nggak bisa nolak. Jenderal mati, ya, mati nggak? Mati. Nggak ada. Bahkan para nabi, para rasul, bahkan nabi tercinta, nabi mulia Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Ya. Nah, oleh karena itu, hidup di dunia ini adalah pilihan. Ya, hidup di dunia ini adalah pilihan. Mau jadi orang baik itu pilihan. Mau jadi orang buruk itu pilihan. Mau jadi manusia pendosa itu pilihan. Mau jadi manusia bertakwa itu pilihan. Mau jadi manusia mulia itu pilihan. Mau jadi manusia hina itu juga pilihan. Pilihannya terserah kita mau pilih yang mana. Ya. Ingat, ya, dan kita jangan lupa bahwa kita pasti bakal mati. Ya, apapun jalan hidup yang kita pilih, ya, bagaimanapun jalan hidup yang kita pilih, ingat, ya, ingat, kita semua ujung-ujungnya bakal apa? Bakal mati. Dengan tegas dan jelas Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut. Ini nasihat yang pertama. Jadi sebaik-baik nasihat adalah kematian. Rasul bersabda, kafa bil mauti wa izo. Ya, tuh, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat.
Jadi kematian itu nasihat, ya, nasihat yang menjadikan hati kita bersedih, nasihat yang menjadikan kita menangis, nasihat yang menjadikan kita berpisah dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan saudara kita, dan dengan semua orang-orang yang kita cintai. Itu kematian. Kematian merupakan nasihat yang memutus segala cita-cita kita. Ya. Jadi oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi mati, yaitu dengan banyak mengingat mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kagak ada yang bisa menolak yang namanya kematian. Nggak ada yang bisa lari, menghindar dari kematian. Sesakti apapun manusia itu, sehebat apapun manusia itu, sealim apapun manusia itu, nggak ada yang bisa lari, menghindar, menolak dari yang namanya kematian. Dan itu sudah terbukti sejak dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Buktinya manusia nggak ada yang bisa menolak yang namanya kematian. Itu yang pertama, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang intinya buat kita juga. Ya. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta, ya, kata malaikat Jibril, dan cintailah apa yang kamu kehendaki, artinya apa yang kamu sukai, fa innaka mufarikuhu, tapi jangan lupa sesungguhnya kamu bakal berpisah dengannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia, ya, yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial itu memiliki cinta di dalam hatinya. Dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada anak-anaknya, dia cinta kepada menantunya, dia cinta kepada keluarganya, dia cinta kepada saudaranya, dia cinta kepada sesamanya, dan dia cinta kepada harta bendanya. Ingat, ya, itu semua bakal kita tinggalkan. Kita bakal berpisah dengannya. Kita bakal meninggalkannya, ya. Tuh, seberapapun cinta, seberapapun besarnya cinta yang kita miliki terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, ingat kita bakal berpisah dengannya. Kita akan meninggalkannya dan tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Bahkan lebih dari itu, nggak ada yang dapat kita bangga-banggakan di dunia ini. Apa yang bisa kita bangga-banggakan di dunia ini? Ya, nggak ada. Istri yang kita cintai bakal kita tinggalkan. Anak yang kita bangga-banggakan, kita cintai bakal kita tinggalkan. Harta, ya, yang kita sayangi, yang kita suka, yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan itu harta, bakal kita tinggalkan. Kendaraan pun begitu, yang kita cintai, yang kagak boleh kena abu, kita elap dikit, bakal kita tinggalkan. Apa itu merek? Nmax? Nmax lagi. Ya, bakal kita tinggalkan. Nggak ada yang kita bangga-banggakan. Makanya kita dianjurkan sama Rasulullah, ya, aksiru dzikra dimil ladzat, perbanyaklah mengingat-ingat pelebur kenikmatan, yakni apa? Al-maut, yaitu kematian. Kematian bagtatan, datangnya secara tiba-tiba, mendadak, kagak kagak ngerti situasi, kagak ngerti kondisi orang lagu apa ini, lagu sedih, apa lagu senang, apa lagu sakit, apa lagu susah. Enggak, kematian kalau udah waktunya datang, ya datang dimanapun kita berada, kapanpun, ya. Tuh, lagu sedang apapun kita, kalau udah waktunya datang pasti datang. Jadi semua itu bakal kita tinggalkan, ya, bakal kita tinggalkan. Ya, tapi ingat, ya, bahwa semua yang kita tinggalkan itu ujung-ujungnya juga itu finish pada kematian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya, itu yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang intinya kepada kita semua.
kepada kita semua. Nah, yang ketiga yaitu malaikat Jibril berwasiat atau memberikan nasihat kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sekehendakmu, artinya sesuka hatimu, ya, fa innaka majziyun bih, karena sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun perbuatan baik itu, Allah akan membalasnya. Sekecil apapun perbuatan buruk itu, Allah akan membalasnya. Ya. Jadi semua yang kita kerjakan baik atau buruk, ya, besar atau kecil, ya, tuh, itu akan ada balasannya, akan ada ganjarannya, ya. Jadi yang kita lakukan di atas muka bumi ini itu nggak ada yang sia-sia. Nanti bakal ada hitung-hitungannya semua, ya, bakal ada balasannya semua, nggak ada yang sia-sia. Ya, jadi nanti bakal dibalas apa yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, besar ataupun kecil, itu nanti akan ada hitung-hitungannya. Ya, itu nanti akan ada ganjarannya. Tuh, ya, seperti itu. Jadi silakan. Ya, gua mau berbuat begini, gua mau berbuat begitu. Ya, terserah, silakan. Ya, sekarepe dhewe. Ya, semaumu. Ya, mau sambil jumprit, mau sambil jungking, silakan. Ya, tapi jangan lupa, ujung-ujungnya apa? Mati. Ujung-ujungnya mati. Kita kaya banget, ujung-ujungnya mati. Dan ini kita harus jadikan pedoman. Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah intinya buat kita juga. Kita harus jadikan pedoman hidup. Ya, Anda hidup di dunia ini, silakan sesuka, ya, sesukanya, sekarapnya. Kalau bahasa kasarnya seenak udahlah dewe, silakan, ya, hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa ujung-ujungnya mati, ya. Fa innaka maitun, ya, sesungguhnya kamu bakal mati. Kalau sudah mati, ya, tinggallah yang tinggal, menangislah yang ditinggal, bersedihlah yang ditinggal. Tuh. Ya, dan dari sini juga menjadi pedoman buat kita. Ya, apa namanya? Kalau kita mau mencintai, ya, dianjurkan di sini, ya silakan. Ya, apa namanya? Cintailah sesuka hatimu apa yang kamu inginkan.